Saudara-saudari yang seiman, pada abad keempat ada seorang uskup yang bernama Paulinus, seorang uskup di daerah Eropa. Ia berada di kota Nola. Nah, pada suatu waktu tempat atau wilayah atau daerah atau negara di mana uskup Paulinus ini berada diserbu oleh tentara musuh, tentara tetangga. Nah, negara, daerah di mana uskup ini berada mengalami kekalahan total. Maka orang-orang yang kalah ini pada akhirnya dibawa ke negara musuh, tidak terkecuali orang-orang beriman Katolik. Nah, uskup ini punya keprihatinan yang istimewa kepada umatnya. Maka beliau mengambil sebuah kebijakan. Beliau berusaha membebaskan umatnya dengan mendermakan harta keuskupan atau menjualnya, dan dengan demikian menebus umatnya itu satu demi satu. Dan pada akhirnya harta di keuskupan itu habis. Maka tanpa mengenakan jubah sebagai uskup, beliau datang ke negara musuh itu, lalu menawarkan dirinya untuk mengganti seorang anak laki-laki dari seorang janda. Bapak Uskup Paulinus dari Nola memberikan dirinya sebagai tebusan atas seorang anak laki-laki dari seorang janda. Saudara-saudari yang terkasih, penyerahan diri Yesus yang penuh kasih demi keselamatan manusia dilambangkan dengan pembasuhan kaki para murid. Petrus baru mengerti makna pembasuhan kaki sesudah ia menyaksikan kematian dan kemuliaan Yesus. Dengan kata lain, pada waktu pembasuhan ini Petrus belum memahaminya bahwa Yesus yang ia hormati datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa manusia, dan dengan demikian menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu memang tidak lazim. Ada dua alasan ketidaklaziman itu. Yang pertama, pembasuhan kaki dilakukan pada saat perjamuan. Jadi umumnya pembasuhan kaki dilakukan sebelum perjamuan. Yang kedua, membasuh kaki itu merupakan tindakan pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada tamu-tamu yang penting. Nah, kalau kita membuat sebuah perbandingan guru dan murid, tentu akal sehat akan mengatakan yang jadi orang penting adalah guru dan bukan murid. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus membasuh kaki murid
memberi inspirasi bagi kita semua agar kita saling memberi pelayanan dengan penuh kasih. Tapi bukan kasih dengan maksud tertentu. Misalnya, kita memberikan kasih itu agar kelak di kemudian hari kita pun juga beroleh pelayanan kasih yang sekurang-kurangnya setimpal. Kalau bisa ya lebihlah. Kalau guru dan Tuhan membasuh kaki pengikut-pengikutnya, kita sebagai pengikut tentu melakukannya satu sama lain. Pelayanan penuh kasih itu sungguh pantas ditampakkan oleh keluarga-keluarga Katolik, termasuk kita semua. Suami melayani istri dan sebaliknya. Orang tua melayani anak dan sebaliknya. Jadi bukan yang satu menuntut terus kepada pihak lain dan pihak lain hanya menjadi kurban yang dituntut terus-menerus. Melayani itu bukanlah sekedar mengerjakan sesuatu yang membuat orang lain menjadi terpuaskan. Memang kita boleh berbangga kalau memberikan pelayanan dan orang lain menjadi lega dan menjadi puas. Melayani dengan rendah hati itu pertama-tama kita menyediakan diri dibasuh oleh Yesus. Kita merelakan dosa-dosa kita dibersihkan oleh Yesus. Maka kalau kita masih punya iri hati, punya kesombongan, punya dendam, punya kebencian, dan seterusnya, itu berarti semua masih menempel di hati kita dan kita senyatanya belum bersedia dibersihkan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Melayani dengan rendah hati tidak tergantung kepada siapa kita melayani. Melayani dengan rendah hati itu berarti kita bersedia melayani Yesus yang hadir pada diri orang-orang yang kita jumpai. Entah kita suka kepada dia atau tidak. Entah kita mencintai dia atau tidak. Melayani dengan rendah hati itu juga tidak bermain peran atau berpura-pura. Misalnya, seseorang berada di sebuah tempat tertentu memberikan pelayanan yang sangat baik sekali. Akan tetapi, ketika sudah tidak berada di tempat itu, ia berlaku sebaliknya. Kalau demikian halnya terjadi, maka ia memang pintar bermain peran dalam sebuah drama. Saudara-saudari yang terkasih, orang kebanyakan biasanya lebih memilih dilayani daripada melayani. Sebab dengan dilayani, mereka akan merasa lebih berkuasa, merasa lebih tinggi status sosialnya, gengsinya tetap terjaga, seolah-olah martabatnya berada di atas. Akan tetapi Yesus membalik logika tersebut. Yesus bersabda, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah membasuh kaki para murid untuk memberikan dirinya demi keselamatan manusia. Yesus ingin berbagi kehidupan kekal
dengan umat manusia. Dan kita semua pada saat ini diundang menyambutnya dengan menerima tubuhnya yang mulia melalui komuni suci. Dengan menyambut tubuh Kristus atau komuni suci, kita sebenarnya dimasukkan dalam kesatuan, dimasukkan dalam kebersamaan atau komunio, dan dimasukkan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Ekaristi yang telah diwariskan oleh Yesus Kristus dan kita rayakan, Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita. Maka kita mohon anugerah agar dapat melayani dengan rendah hati sebagaimana Yesus telah merendahkan dirinya menjadi hamba, menjalani sengsara, kematian, dan pada akhirnya dibangkitkan Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Marilah kita meneruskan peragaan pembasuhan kaki.